Halo semuanya, perkenalkan saya Bella Ariana dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan Tanjung Karang, Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang. Kelas reguler 1 tingkat 1 dengan nomor NIM 21153011049 dengan dosen pengampu Ibu Ima Wastini SKM SST MKes. Baik, di sini saya akan menjelaskan pentingnya landasan hukum dalam praktik profesi. Yang pertama ada definisi hukum. Hukum merupakan himpunan peraturan yang diciptakan oleh pihak berwenang dan hidup di dalam masyarakat yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib serta memberikan sanksi yang tegas atau berupa hukuman terhadap siapa saja yang tidak mau patuh mentaatinya. Aspek hukum dan keterkaitannya dengan pelayanan atau praktek bidan dan kode etik. Bidan merupakan suatu profesi yang selalu mempunyai ukuran atau standar profesi. Standar profesi bidan yang terbaru adalah diatur dalam Kemenkes Republik Indonesia nomor 369/Menkes/SK/3/2007 yang berisi mengenai latar belakang kebidanan. Dasar hukum dalam praktik kebidanan yaitu berupa norma hukum atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar bagi setiap penyelenggaraan tindakan pelayanan kesehatan terutama kebidanan. Dikarenakan dasar hukum berbeda dengan hukum dasar, maka dasar hukum dalam praktik kebidanan yaitu Undang-Undang Kebidanan, Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan lain-lain. Kode etik bidan di Indonesia. Pekerjaan yang dilakukan oleh bidan merupakan suatu profesi yang didasarkan pada pendidikan formal tertentu, baik untuk mencari nafkah maupun bukan untuk mencari nafkah. Dalam praktik kebidanan juga terikat oleh suatu etika profesi. Etika adalah peraturan tentang tingkah laku yang hanya berisi kewajiban saja dan mengatur apa yang baik dan tidak baik, sedangkan kode etik dibuat untuk organisasi profesi. Bidan berupaya semaksimal mungkin sebagai contoh perikatan atas dasar perjanjian adalah ketika pasien datang ke tempat praktek kerja untuk memperoleh pelayanan kebidanan, maka keterkaitan yang terjadi atas dasar perjanjian. Tujuan dari kode etik kebidanan yaitu 1. Untuk menjunjung tinggi martabat dan antar profesi. Dalam hal ini yang dijaga adalah image dari pihak luar atau masyarakat, mencegah orang luar memandang remeh suatu profesi. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, kesejahteraan material dan spiritual atau mental. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, dan yang keempat, untuk meningkatkan mutu profesi. Hak-hak klien dan persetujuannya untuk bertindak. Hak pasien antara lain yang pertama, pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan. Pasien berhak atas pelayanan yang manusiawi, adil, dan jujur. Pasien berhak memperoleh pelayanan kebidanan sesuai dengan profesi bidan tanpa diskriminasi. Pasien berhak memilih bidan yang akan menolongnya sesuai dengan keinginannya. Pasien berhak mendapatkan informasi yang meliputi kehamilan, persalinan, nifas, dan bayinya yang baru dilahirkan. Pasien berhak mendapatkan pendampingan suami atau keluarga selama proses persalinan berlangsung. Pasien berhak memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit. Pasien berhak dirawat oleh dokter yang secara bebas menentukan pendapat kritis dan pendapat etis, tanpa campur tangan dari pihak luar. Pasien berhak meminta konsultasi kepada dokter lain yang terdaftar di rumah sakit tersebut, atau second opinion, terhadap penyakit yang dideritanya. Pasien berhak meminta atas privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya. Dan masih ada beberapa hak pasien yang akan saya tayangkan sebagai berikut. Tanggung jawab bidan dalam praktik kebidanan. Yang pertama, tanggung jawab terhadap peraturan perundang-undangan. Yang kedua, tanggung jawab terhadap pengembangan kompetensi. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap penyimpanan pendokumentasian. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap klien dan keluarganya. Dan yang kelima, tanggung jawab terhadap masyarakat. Dan yang terakhir, ada tanggung jawab terhadap profesi.
Tanggung gugat, pidana dalam praktik kepidanan. Definisi tanggung gugat menurut kamus biasanya menggunakan kata seperti tanggung jawab, dapat dipertanggungjawabkan, dan kewajiban. The United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting atau UKCC dalam sebuah praktik kepidanan menyatakan setiap bidan yang melaksanakan praktik kepidanan bertanggung gugat terhadap praktiknya dalam lingkungan praktik apapun. Kode tingkah laku profesional menyatakan setiap perawat, bidan, dan penilai kesehatan yang sudah terdaftar seharusnya bertindak setiap waktu dengan cara yang memperkuat kepercayaan dan keyakinan masyarakat untuk mempertahankan dan meningkatkan pemahaman dan reputasi profesi yang baik untuk melakukan kepentingan masyarakat, dan yang terpenting adalah untuk melindungi kepentingan individu pasien dan klien. Prinsip penting dalam kutipan tersebut adalah pertanggungjawaban secara individu, kepercayaan masyarakat, dan keyakinannya. Namun dalam membuat garis besar sifat tanggung jawab kebidanan sudah jelas bahwa UKCC mengharapkan tanggung gugat menjadi lebih luas daripada tanggung gugat terhadap klien secara individual, terhadap kewajiban yang jelas pada profesi dan pada masyarakat secara umum. Standar praktik kebidanan. Yang pertama, standar 1 metode asuhan. Metode asuhan meliputi pengumpulan data, penentuan diagnosa, perencanaan pelaksanaan, evaluasi, dan dokumentasi. Standar 2 pengkajian, yaitu pengumpulan data tentang status kesehatan klien dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Yang ketiga, standar 3 diagnosa kebidanan, yaitu diagnosa kebidanan dirumuskan berdasarkan analisis data yang telah dikumpulkan. Standar 4 rencana asuhan, yaitu rencana asuhan kebidanan dibuat berdasarkan diagnosa kebidanan. Standar 5 tindakan, yaitu tindakan kebidanan dilaksanakan berdasarkan rencana dan perkembangan keadaan klien. Standar 6 partisipasi klien, atau tindakan kebidanan dilaksanakan bersama-sama atau partisipasi klien dan keluarga dalam rangka peningkatan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan. Standar 7 yaitu pengawasan atau monitor atau pengawasan terhadap klien, dilaksanakan secara terus-menerus dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan klien. Standar 8 yaitu evaluasi. Evaluasi dalam asuhan kebidanan dilaksanakan terus-menerus seiring dengan tindakan kebidanan yang dilaksanakan dan dievaluasi dari rencana yang tidak dirumuskan. Yang terakhir, standar 9, dokumentasi. Dalam asuhan kebidanan didokumentasikan sesuai dengan standar dokumentasi asuhan kebidanan yang diberikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.